Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2 dengan NIM 241101010080. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan tema nilai-nilai Pancasila. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pendidikan karakter di sekolah. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik melalui pendekatan yang melibatkan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan. Tujuan utamanya di sini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki karakter yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Menurut John Wesentrock menyatakan bahwa pendidikan karakter dilakukan dengan pendekatan langsung yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, memberikan pemahaman tentang moralitas, dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Sementara dalam konteks kebijakan nasional, pendidikan karakter adalah proses yang membimbing peserta didik menjadi individu berkarakter yang mencakup dimensi hati, pikiran, emosi, dan tindakan. Dan untuk pengertian nilai di sini dijelaskan menurut Dictionary of Sociology adalah kualitas atau sifat yang melekat pada suatu objek yang memberikan kepuasan bagi manusia, bukan objek itu sendiri. Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai dalam setiap sila merupakan representasi dari kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dalam beragam budaya, entah itu suku, agama, adat istiadat yang ada di negara ini. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, untuk sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung di situ adalah mencerminkan nilai religius yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari hukum hingga kehidupan masyarakat sehari-hari, harus dijiwai dengan ajaran agama dan kepercayaan Tuhan masing-masing. Sila ini juga menegaskan kebebasan beragama dan tanggung jawab individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika religius. Dan untuk yang sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya kesadaran moral dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Dalam sila ini, kita tuh diharapkan untuk saling menghormati sesama manusia, dikarenakan setiap manusia itu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Dan dalam menerapkan nilai ini juga, kita bisa membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, toleran, damai, ya seperti itu. Ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya menyatukan beragam suku, agama, ras, dan kelompok yang ada di Indonesia ini. Negara yang terdiri dari berbagai agama, kelompok, ras, itu harus menjunjung tinggi semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, kayak tetap satu gitu. Terus dalam konteks pendidikan dasar, sila ini mengajarkan pentingnya toleransi, di mana anak-anak itu diharapkan untuk memahami dan menghargai perbedaan tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang negatif, tanpa membeda-bedakan. Dan untuk sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini terkandung dalam sila ini meliputi kebebasan yang diimbangi dengan tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat manusia, serta upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam interaksi sosial, prinsip
demokrasi mengajarkan pentingnya mencapai kesepakatan bersama dan saling menghormati demi tujuan yang lebih besar. Untuk sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mencerminkan nilai keadilan yang mendasari sikap bangsa Indonesia dalam menghargai hak orang lain, bekerja sama, dan gotong royong. Keadilan sosial mengedepankan prinsip keseimbangan dan pemerataan dengan tujuan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dan untuk berkembang dengan potensi dan kemampuan mereka. Penerapan keadilan sosial berfokus pada menciptakan masyarakat yang terorganisir secara harmonis, di mana setiap individu dapat tumbuh dan belajar tanpa ada ketimpangan sosial. Oleh karena itu, keadilan sosial bukan hanya soal distribusi kekayaan, tapi juga untuk memastikan kualitas hidup dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Dan untuk yang selanjutnya, yakni penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk pendidikan sendiri, di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha sadar untuk mengembangkan berbagai aspek manusia, termasuk pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Karakter sendiri merujuk pada watak atau kepribadian seseorang yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak baik secara positif maupun negatif. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral yang mencakup pengetahuan, kesadaran, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki integrasi moralitas, komitmen terhadap kebijakan. Dan untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter juga mencangkup nilai-nilai penting yang membentuk sikap dan perilaku individu dalam kehidupan masyarakat, seperti demokrasi, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, semangat kebangsaan, terus menghargai prestasi, seperti itu. Nilai-nilai ini berperan penting tidak hanya untuk individu yang kompeten, tetapi juga beretika, peduli terhadap lingkungan, dan sikap berkontribusi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, yakni pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat mencegah degradasi moral dan konflik sosial di kalangan generasi muda. Untuk sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan generasi muda untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam masyarakat. Dikarenakan kan setiap orang kayak di masyarakat itu bukan cuman ada satu kepercayaan, tapi kan banyak gitu. Jadinya kita itu mengajarkan generasi muda untuk saling menghormati, tidak mencela satu sama lain. Untuk yang sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya sikap saling menghargai martabat manusia, tidak saling menjatuhkan gitu. Dan untuk sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, menekankan generasi muda untuk menyadari pentingnya persatuan dalam keragaman di masyarakat, entah itu dalam ras, budaya, agama, dan lain-lain. Dan untuk sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang mencangkup kesetaraan hak dan kewajiban, serta menghargai pendapat orang lain. Dan untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan
kesempatan, dan kesejahteraan. Dalam konteks sosial, pendidikan karakter berbasis Pancasila juga mengajarkan sikap yang menghindari perilaku buruk seperti korupsi, kekerasan, dan ketidakjujuran. Yang selanjutnya yakni tantangan yang dihadapi dalam menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila dalam lingkungan pendidikan. Menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila dalam lingkungan pendidikan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran yang mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pendidik dan siswa. Dan untuk tantangan lain yang dihadapi dalam menginternalisasi nilai kemanusiaan adalah kondisi sosial dan budaya yang semakin kompleks. Di Indonesia ini kan banyak keragaman suku, keragaman agama, budaya, ras yang sangat tinggi. Seringkali muncul konflik atau ketegangan sosial yang menghambat upaya untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan pendidikan, siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan sosial mungkin sulit untuk sepenuhnya menghargai sama teman. Dan selain itu, tantangan juga datang dari gaya hidup dan pengaruh luar. Tidak selalu tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Contohnya dalam era digital, kayak media sosial tuh seringkali menjadi tempat berkembangnya budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap intoleransi, kebencian, dan diskriminasi. Tantangan terbesar dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan itu adalah kurangnya dukungan yang sistematis dan kebijakan yang mendorong integrasi nilai-nilai tersebut dalam kurikulum dan kegiatan sekolah gitu. Kesimpulannya di sini adalah penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah. Misalnya, mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan, mengembangkan empati, dan perilaku adil melalui diskusi, proyek sosial, serta pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.